Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya sehat dan diberikan kemudahan. Baik, sahabat JP Channel, kita masih melanjutkan ya materi yang kemarin ya. Saat ini kita akan bahas tentang pengelolaan angka prestasi dosen ya. Untuk yang dosen PNS ya di PTN atau PTKL dan PT Keagamaan Negeri dan dosen tetap PTNBH, maka mulai dari dosen membuat daftar capaian kinerja pelaksanaan penelitian selama setahun. Pada akhir tahun, pemimpin PTN, PTKL, perguruan tinggi keagamaan negeri menugaskan tim penilai AK PTN untuk melakukan penilaian. Kemudian pemimpin PTN, PTKL, PT Keagamaan Negeri mengesahkan hasil penilaian AK prestasi. Dan hasil penilaian AK prestasi yang telah disahkan setiap tahunnya didokumentasikan pada Sister CAD ya. Jadi nanti rekan-rekan semuanya, jadi ada tim penilai AK untuk yang AK prestasi, kemudian juga setelah disahkan ya maka akan didokumentasikan di Sister CAD. Hampir sama kalau dosen PNS dan dosen tetap PTS atau PTS keagamaan ya. Dosen membuat daftar capaian kinerja pelaksanaan penelitian selama 1 tahun ya, kemudian disahkan oleh pemimpin perguruan tinggi, PTS atau PTS keagamaan. Yang selanjutnya pada akhir tahun ya kepala LDikti atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama menugaskan tim penilai AK untuk melakukan penilaian. Jadi penilaiannya ini dilakukan setiap tahun. Kepala LDikti atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh Kementerian Agama mengesahkan hasil penilaian AK prestasi. Hasil yang sudah disahkan tadi ya didokumentasikan pada Sister CAD. Jadi seperti itu ya prosesnya ya. Nah, kemudian untuk panduan penilaian angka prestasi ya coba kita bahas jenis kegiatan penelitian dan juga angka maksimalnya. Ada yang berubah ya. Saya ini kalau untuk buku referensi ya angka maksimalnya ya 40 AK ya atas pengakuan maksimum 1 buku per tahun ya. Monograf, kalau monograf ini kalau dulu 20 ya sekarang sama ya nilainya 40 dan 40. Jadi buku referensi dan buku monograf itu memiliki angka yang sama dan batas pengakuan maksimumnya ya sama 1 buku per tahun. Jadi sendiri-sendiri. Kemudian untuk hasil penelitian dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis, ini yang bisa dikenal book chapter. Kalau untuk internasional yaitu nilainya angkanya 15, 1 buku per tahun. Kalau di level nasional ya nilainya 10, sama ya 1 buku per tahun. Kemudian hasil penelitian yang dipublikasikan, ya ini juga yang penting di sini. Ya, batas kepatutan atau pengakuan banyaknya publikasi di setiap nomor terbitan itu paling banyak 2 artikel karya ilmiah. Jadi satu terbitan paling banyak 2 artikel ya. Itu satu penulis ya. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu sekalian karena di sini ya untuk jurnal internasional bereputasi di sini keterangannya sama ya, sama dengan di Capman sebelumnya, Capman 63 SJR di atas 0,1 atau IF di atas 0,05. Dan ini keterangannya hanya saat diterbitkan, ya saat diterbitkan. Maka nilainya adalah di sini. Jadi di sini sudah ada perbedaan ya, rekan semuanya. Jadi kalau kuartil 1 40 AK, kuartil 2 38, kuartil 3 35, kuartil 4 33. Kalau di dalam contoh itu ya kuartil 2-nya 37,5, ini 32,5. Nah, kemudian untuk jurnal internasional yang terindeks, ini jurnal internasional yang terindeks pada basis data internasional bereputasi, tapi SJR-nya kurang dari sama dengan 0,1
atau impact faktornya kurang dari sama dengan 0,05 saat artikel diterbitkan, maka akannya 30. Di sini tidak ada keterangan ya. Jadi bisa setahun, bisa 2 kali ya. Tapi nanti mempertimbangkan angka maksimal ya di setiap tahun dan juga di setiap jenjangnya. Nah, kemudian kalau jurnal nasional terakreditasi ini sama ya, sama dengan KEP 63 sebelumnya, yaitu untuk yang jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 saat artikel diterbitkan angkanya 25 ya, sedangkan Sinta 3 atau Sinta 4 ini 20 AK, jurnal Sinta 5 atau Sinta 6 saat artikel diterbitkan 15 AK. Jurnal nasional yang tidak terakreditasi ya memenuhi kriteria jurnal ilmiah itu 10 AK. Di sini ada keterangan ya, paling tinggi 10% dari AK unsur penelitian yang diperlukan ya, tapi untuk pengusulan ke lektor kepala dan profesor. Nah, kemudian juga hasil penelitian yang didiseminasikan ya, atas kepatutan atau pengakuan banyaknya publikasi di setiap konferensi atau kegiatan diseminasi paling banyak 2 artikel karya ilmiah. Ya, ini pun juga ada batasan pengakuannya ya. Jumlah AK karya ilmiah dari hasil diseminasi paling banyak 20% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke rektor kepala dan profesor. Yang ada batasan ya 25%. Nah, untuk dipresentasikan dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan internasional terindeks dengan kuartil tertentu ya, SGR atau IF saat artikel diterbitkan oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi nilainya 20, sama ya dengan regulasi yang sebelumnya. Kalau internasional dan tidak terindeks 10 AK dan nasional ber-ISSN atau ber-ISBN 7,5 AK. Nah, kemudian untuk disajikan ya, tetapi disajikan dalam seminar atau simposium atau lokakarya, tapi tidak dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan. Kalau internasional berarti 5 angka, nah, nasional 3 angka ya. Kemudian hasil penelitian yang disajikan dalam koran atau majalah populer atau umum dengan mencantumkan afiliasi ya, ada afiliasi dan sesuai dengan bidang ilmu dan keprofesian. Ini tautan artikel ya, maksimum 2 AK ya, satu artikel ya di majalah. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jumlah AK karya ilmiah populer dan laporan penelitian, karena yang nomor 3 laporan penelitian yang tidak dipublikasikan ya paling banyak 5% ya dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke, kali ini untuk pengajuan ke semua jenjang ya paling banyak 5%. Nah, kemudian menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, ini 15 AK, mengedit atau menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku ya, ini berarti sebagai editor, jadi sebagai menerjemah ya ini 10 AK ya, sebagai editor. Kemudian, nah ini yang berkaitan dengan membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau karya atau inovasi yang peroleh sertifikat AGI secara nasional atau internasional. Kalau internasional yang sudah diterapkan di industri paling sedikit diakui oleh 4 negara, ini besar ya, 60 AK. Internasional paling sedikit diakui oleh 4 negara, 50 AK ya. Dan nasional yang sudah diterapkan di industri ini 40 AK, ini setara dengan tadi ya, dengan kuartil 1 untuk Scopus. Dengan di tingkat nasional ya 30 AK, dan di tingkat nasional dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal, ini paten ini Jenderal Kekayaan Intelektual ya, Kementerian Hukum, sini 20 AK. Nah, ini juga seterusnya bisa karya ciptaan, desain industri ini 15 ya. Dan seterusnya ini, dan juga banyak yang lain yang ditulis ya di dalam Kepmen nomor 63 ini. Dan membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di AGI, tapi telah dipresentasikan pada forum
yang teragenda. Di sini ini sudah sangat lengkap sekali ya masalah rancangan dan karya teknologi dan juga terkait dengan tadi. Nah, yang penting ya di sini untuk yang berkaitan dengan tabel 2 ya, contoh cara penilaian karya ilmiah ini saya rasa mungkin juga Bapak Ibu sekalian ya sudah paham ya tentang bagaimana perhitungan AK-nya ya. Kalau penulis ya berjumlah 2 orang ya. Jadi jika penulis pertama sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 60% dan penulis 2 atau penulis anggota memperoleh 40%. Ini kalau 2 orang. Jika penulis pertama tidak sekaligus sebagai penulis korespondensi memperoleh AK 50% dan penulis kedua sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 50%. Ini kalau 2 penulis. Dan kalau 3 penulis atau lebih ya, jika penulis pertama sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 60% dan penulis anggota yang lain ya memperoleh angka 40% ya dibagi dengan jumlah penulis anggotanya. Nah, jika penulis pertama tidak sekaligus penulis korespondensi memperoleh angka 40% dan penulis korespondensi memperoleh angka 40% dan penulis anggota yang lainnya dibagi ya 20% dibagi rata ya dengan sejumlah penulis. Nah, di sini diterangkan ya mengenai monograf dan juga referensi ya, perbedaannya pada substansi yang dibahas. Jika monograf itu membahas terkait topik tertentu dari bidang ilmu ya, sehingga kajian bisa lebih mendalam, sedangkan referensi ya substansi yang dibahas merupakan bunga rampai topik dari bidang ilmu tertentu sehingga dalam pembahasannya lebih bersifat umum. Ini sama ya, sama nilainya 40 AK dan minimal jumlah halamannya adalah 125. Nah, kemudian di tabel ketiga dijelaskan rancangan dan karya seni atau seni pertunjukan yang tidak terdaftar di AKI serta AK maksimalnya. Di sini dijelaskan di tabel 3 ya. Nah, kemudian ini juga penjelasan lengkap yang berkaitan dengan istilah-istilah. Silakan Bapak Ibu yang dari program studi seni ya bisa mengacu di sini ya. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan bagaimana kita memahami ya pengelolaan kinerja penelitian atau angka prestasi ya, dan juga angka maksimal ya dari masing-masing jenis pelaksanaan penelitian ya, mulai dari buku referensi monograf itu sampai dengan tadi bahas masalah sebagai HKI, paten dan seterusnya. Semoga bermanfaat kepada rekan-rekan semuanya ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama Muslim Berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.